Umumnya birokrat kan maunya dia dilayani, dihormati, dilayani, begitu kan? Orang yang punya usaha itu dia berusaha sedapat mungkin dia melayani masyarakat, melayani konsumennya. Ketemu lagi bersama saya, Samwes, di Podcast S. Kali ini kita akan membahas perihal entrepreneurial mindset for government. Apa itu? Kita akan undang tamu yang istimewa, yaitu Pak Bustanul Arif dari Imadaya Foundation. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Pak Bustanul Arif. Selamat siang. Saya manggilnya Pak Bustanul atau Pak Arif? Pak Arif aja. Pak Arif ya? Pak Arif. Oke, siap. Pak Arif, Ya. yang dimaksud dengan entrepreneurial mindset for government itu apa? Apakah pemerintahannya ini diajak berpola pikir menjadi wirausaha begitu atau bagaimana, Pak? Oh ya, begini. Pertama, sebelum kita bahas ke untuk government-nya, kita perjelas dulu tentang entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset itu kan berarti mindset kewirausahaan. Mindset kewirausahaan. Mindset itu apa sih? Mindset itu sebenarnya kan bukan hanya pola pikir ya. Mindset itu sebenarnya sikap mental. Sikap mental. Sikap mental yang di situ juga memang merepresentasikan pola pikir, sekaligus juga kejiwaan. Terus kemudian entrepreneurialnya apa? Berarti dia kewirausahaan. Jadi mindset kewirausahaan, sikap mental kewirausahaan itu, tapi ini diterapkan di ranah pemerintahan. Ranah pemerintahan. Masalahnya selama ini kan orang sering membedakan antara ini kewirausahaan dan pemerintahan, gitu kan? Betul. Masing-masing punya mindset sendiri ya. Kebanyakan kan kalau pemerintahan kan birokratik mindset. Birokratik mindset. Nah, sekarang ini kalau kita hanya mengandalkan birokratik mindset, maka pemerintahan itu tidak akan optimal. Tidak akan optimal. Kenapa? Karena pemerintahan itu kan sebenarnya layanan ya. Melayani masyarakat. Betul. Nah, salah satu kehebatan mindset kewirausahaan itu adalah spirit melayani. Itu yang pertama ya, spirit melayani. Berarti sama-sama mempunyai spirit melayani. Spirit melayani. Tapi kan kita beda, Mas. Kadang-kadang gini, umumnya ya ini. Umumnya orang birokrat ya. Umumnya birokrat kan maunya dia dilayani. Ya kan? Dihormati, dilayani, begitu kan? Itu umumnya. Sementara kalau orang-orang pengusaha-pengusaha itu orang yang punya usaha itu dia berusaha sedapat mungkin dia melayani masyarakat, melayani konsumennya. Konsumen ada raja. Sekarang bagaimana jika itu diterapkan ke pemerintahan? Bagaimana menjadikan masyarakat itu sebagai raja? Yang harus dilayani. Sebenarnya penempatannya di sini. Bukan berarti entrepreneurial mindset itu bukan berarti logikanya ada logika bisnis. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi adalah ada spirit yang memang mindset yang memang dimiliki pengusaha. Itu diterapkan di pemerintahan. Itu. Khawatirnya kan tadi makanya ketika kita diskusi tadi awal, apakah ini kemudian ASN-nya dilatih untuk jadi pengusaha begitu? Enggak ya, Pak ya? Bukan. Jadi sebenarnya secara teoretik itu kan ada ya, entrepreneurial mindset itu diantaranya kalau ini nanti akan diterapkan di pemerintahan ya. Diantaranya dia adalah bukan hanya kognitifnya, pikirannya aja, tapi juga ada instinktifnya. Insting. Misalkan begini, ada satu persoalan yang sedang terjadi misalkan. Sementara informasinya itu sangat sedikit. Bagaimana insting ini berjalan? Kira-kira saya harus ngapain? Dengan informasi yang sedikit ini harus ngapain? Dengan kondisi yang berubah ini harus ngapain? Harus bagaimana? Mengambil keputusan yang tepat di saat yang genting. Berarti ada intuisi lah ya. Intuisi yang itu harus diasah. Sama dengan orang bisnis kan begitu. Wah, kondisi market seperti ini ya. Wah, ini bagaimana? Saya harus bagaimana supaya saya tidak hancur misalkan, supaya saya tidak rugi. Seperti itu. Begitu juga ini. Bagaimana supaya masyarakat tidak dikorbankan? Saya harus bagaimana? Itu. Terus yang kedua juga ada ada alat gitu ya, semacam kemampuan untuk dia menjaring informasi dan memverifikasi informasi itu untuk untuk menganalisanya. Ini kira-kira saya tepat nggak ini melakukan ini? Nah itu. Terus kemudian juga metakognisi. Metakognisi itu jadi dia harus melihat dari banyak perspektif. Tidak hanya satu perspektif. Mungkin dari sisi yuridisnya seperti apa, dari sisi sosiologisnya seperti apa. Karena contohnya begini, Mas.
seringkali kadang masalah-masalah yang kemudian dilemparkan ke pemerintah itu ketika hanya dipakai pendekatan yuridis, hukum, nggak jalan. Mungkin selesai, secara hukum selesai, tapi masih meninggalkan masalah di belakang. Secara sosiologis masih bermasalah. Itu contoh ya. Makanya harus berbagai, sehingga itu ketika dia mengambil keputusan, dia harus tepat. Betul. Tapi kalau ASN, Pak, birokrasi mengambil keputusan, katakanlah itu kan seringkali baku banget, dia dibatasi oleh aturan-aturan gitu loh. Nah, justru disitulah pentingnya entrepreneurial mindset. Karena di sini syaratnya adalah creativity, Pak. Creativity. Harus ada creativity. Kuncinya di sana. Kuncinya kan entrepreneur kan kreatif. Jadi harus kreatif. Spirit melayani, creativity. Inovasi. Nah, itu meskipun dikurung oleh berbagai aturan. Karena kan ASN sekarang juga takut banget, Pak, kalau kemudian terlalu kreatif begitu ya, sehingga ini jangan-jangan nanti nabrak aturan ini. Betul. Nah, salah satu ya kalau kita baca teori yang baru-baru itu ya, atau wacana tentang entrepreneurial mindset ini. Salah satunya adalah keberanian mengambil risiko, Pak. Keberanian mengambil risiko. Ya, kan orang-orang entrepreneur itu kan orang yang berani mengambil risiko. Orang yang tidak pernah takut salah. Betul. Betul. Nah, orang yang tidak terpenjara oleh aturan. Bukan berarti harus melanggar aturan. Bukan, tapi bagaimana jangan sampai aturan ini justru membatasi. Betul. Gitu loh. Justru jangan sampai aturan justru mengkerdilkan. Itulah pentingnya entrepreneurial mindset itu. Artinya memang entrepreneurial mindset ini seorang birokrat diajari untuk tidak bermain aman, Pak ya. Iya, tidak artinya bermain berani ngambil resiko. Berani ngambil resiko. Yang penting itu untuk kepentingan masyarakat gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kita misalnya bicara hal-hal yang negatif saja misalkan. Kadang orang berani mengambil risiko untuk korupsi misalkan. Itu aja mereka berani kok. Iya kan? Padahal dia tahu itu melanggar aturan. Kenapa untuk melakukan sesuatu yang baik dia harus dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat gitu. Sehingga entrepreneurial mindset itu dia akan mencari celah cara bagaimana supaya dia memberikan sesuatu yang baik, ada inovasi yang ini dampaknya, impact-nya adalah ke kepuasan masyarakat, ke pelayanan yang lebih baik. Kembali ke spirit melayani tadi, spirit melayani gitu. Makanya kan pemimpin-pemimpin yang berhasil, ya kepala daerah yang berhasil, itu yang mereka punya entrepreneurial mindset. Punya instingnya jalan. Instingnya jalan, kreativitasnya jalan. Gimana caranya saya harus misalkan ya, mau menaikkan pendapatan daerah misalkan. Bagaimana caranya? Kreativitas harus muncul. Betul. Karena memang birokrasi itu kan selalu jadi dengan aturan, juknis kan gitu toh, Pak ya. Jadi ini juga akhirnya kan membatasi kalau tidak sesuai petunjuk atau teknis gitu ya, atau tidak sesuai petunjuk pelaksanaan, tidak sesuai ini juga bisa kena aturan. Betul. Nah, itulah makanya pentingnya entrepreneurial mindset justru di situ. Yang pertama istilahnya rasa takut itu bagaimana ini yang dilawan gitu loh. Yang dilawan kan orang-orang entrepreneur itu kan dia nggak punya rasa takut. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dia mengambil risiko untuk itu. Kan begitu kan? Tapi spiritnya apa? Spiritnya untuk berubah, spiritnya untuk maju. Itu yang membuat menjadi terobosan. Nah, terobosan itu di situ kuncinya. Terobosan itu lahir dari semangat melayani yang berani kemudian mengambil resiko tadi, Pak ya. Benar. Berarti kan orang-orang yang berani itu dia punya mindset entrepreneur sebenarnya. Dia punya jiwa entrepreneur. Rasanya ideal sekali itu, Pak. Loh iya memang. Kalau ASN atau birokrat bisa bekerja seperti itu jadi luar biasa sekali itu. Makanya terutama dengan birokrat yang dia punya kewenangan tertentu, dia punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Nah itu makanya dia yang sebenarnya harus punya mindset ini. Kenapa? Kalau berarti entrepreneurial mindset ini tidak hanya, maksud saya hanya untuk pejabat kelas atas atau mungkin pegawai katakanlah sekelas kasih gitu. Bisa, Pak? Ya bisa, sangat bisa. Di setiap level itu bisa. Kalau bisa memang harus punya itu gitu. Apalagi kalau yang sudah di level strategis misalnya, kepala dinas misalkan, itu memang harus punya itu. Apalagi kepala daerah. Kepala daerah. Kalau nggak punya entrepreneurial mindset itu, wah itu akan susah cari terobosan. Bagaimana daerah saya supaya maju. Itu kalau nggak punya pikiran-pikiran entrepreneur itu susah. Kalau pikirannya hanya birokrasi aja, aturannya dari pusat begini kok. Karena kita nggak boleh begini kok. Nah, karena secara sederhana kan begini, ada persoalan, ada persoalan di daerah, gitu ya.
kemudian ada juklak-juklis menyelesaikan persoalan, kan begitu ya, ada aturan gitu ya. Betul. Biasanya secara aman-aman ya disesuaikan sesuai aturan, sesuai juklak-juklis. Betul. Selesai atau enggak selesai, yang penting dikumpulkan. Dikumpulkan kan gitu. Ujian selesai enggak selesai. Ini ya. Oke. Betul. Maka disitulah pentingnya entrepreneurs. Ini diajarkan kok kalau di biasanya di mana ya, kenaikan pangkat itu kan untuk level-level tertentu itu diajarkan entrepreneurial mindset ini. Entrepreneurial mindset, Pak, terutama di level-level atas ya. Sekda, terus kemudian sampai mengambil keputusan itu. Itu diajarkan memang sekarang ini. Oke. Lah, kalau kemudian penerapannya sekarang saat ini, Pak, kita nggak usah ngambil contoh se-Indonesia, mungkin di Malang Raya lah. Seberapa persen sih entrepreneurial mindset ini sudah tertanam di birokrasi Malang Raya? Wah, kalau menurut jenengan, perkiraan aja. Wah, ini masih jauh dari harapan atau masih, sudah memuaskan? Belum memuaskan. Belum memuaskan, karena kebanyakan sih masih terjebak ke sana ya dengan hal-hal yang bersifat birokratik gitu kan. Birokratik belum ke inovasi-inovasi yang memang ini impactful ya, memberikan impact-nya. Ya sebenarnya sudah mulai ada kegelisahan ke sana. Betul. ASN pun sekarang kan didorong untuk kreatif gitu. Inovasi, daerah kan harus inovasi, bahkan sampai level desa itu harus inovasi. Memang sudah mulai digiring ke sana. Hanya kalau ini berhadapan dengan mindset kan sifatnya sangat individual sebenarnya. Betul. Walaupun ini sebenarnya juga dibentuk oleh lingkungan. Iya, secara komunal. Sangat dibentuk karena itu akarnya sangat panjang itu sebenarnya. Mulai dari kita kecil, lingkungan keluarga, lingkungan keluarga, lingkungan sosial sekitar, tempat kerja itu memang membentuk mindset kita. Betul. Nah, sekarang kan tergantung ya masing-masing orang. Betul. Ketika dia mau keluar dari hal-hal yang kira-kira itu tidak produktif, pikiran-pikiran yang kira-kira tidak memacu produktivitas dia. Betul. Ya maka dia akan tetap seperti itu. Ketika dia jadi punya jabatan apapun ya dia akan tetap seperti itu. Stagnan gitu. Itu kelemahannya kalau jadi gitu. Memang ini soal mindset, Pak. Bukan hanya pola pikir tapi sikap mental. Sikap mental, benar. Mindset itu sikap mental. Sikap mental. Jadi yang mempengaruhi bagaimana kemudian mengambil tindakan dengan berbagai keterbatasan informasi, terus kemudian dengan aturan-aturan yang ada, dengan juga yang ada, itu mampu membuat terobosan. Betul. Karena memang resiko orang-orang membuat terobosan itu, Pak, kalaupun berhasil, itu belum tentu jadi pahlawan. Oh iya, betul. Kalaupun berhasil, kan gitu loh. Tapi kalau gagal, sudah pasti jadi ini bisa tersandra menjadi tersangka, kan gitu loh, maksudnya kan gitu. Betul. Makanya begini, Mas, sebenarnya kan prinsipnya itu orang punya mindset entrepreneur kan bukan berarti bukan berarti dia akan menjadi penjahat. Betul. Dia hanya keberanian mengambil risiko. Betul. Ya. Ya, selama itu dia tidak secara prinsip tidak melanggar aturan gitu kan, artinya masih bisa dinegosiasikan ya. Aturan itu kan kadang masih bisa dinegosiasikan kan. Soalnya kan kadang aturan itu kan interpretasi juga. Interpretasi juga. Karena satu sisi kita dituntut seperti ini, satu sisi kita dibatasi. Sebenarnya pembatasan itu kan bukan untuk bukan untuk mengkerdilkan sebenarnya. Tapi bagaimana pembatasan itu supaya kita tidak masuk jurang. Sebenarnya kan seperti itu. Sekarang kan tinggal yang balik lagi ke mindsetnya. Makanya kan orang-orang misalkan kepala desa misalnya dia yang ketika dia atau lurah misalnya dia punya mindset ini, pasti dia akan berkembang daerahnya. Pasti itu. Dan memang orang-orang berpikiran seperti ini memang hidupnya bergelut dengan resiko. Nah, resiko, memang salah satunya memang harus siap resiko gitu. Betul. Memang itu tadi, Pak, ya. Semangatnya, niatnya harus melayani. Yang kedua kreatif, betul. Yang ketiga berani ngambil resiko, betul ya. Itu dengan berbagai keterbatasan informasi yang ada kan begitu. Garis besarnya ya itu sebenarnya. Garis besarnya itu, Pak, ya. Betul. Oke, siap. Ini kalau mampu dipahami oleh seluruh lapisan yang ada di birokrasi, itu dampaknya bagus. Luar biasa. Dan memang sampai detik ini kalau saya baca belum ada satupun pemerintahan daerah yang bisa memberi contoh ini loh. Ekosistem entrepreneurial mindset di pemerintahan. Nah, itu belum pernah ada, Pak, belum. Iya, belum bisa nampak sampai begitu nyata gitu loh. Ini bagian dari
entrepreneurial mindset yang memang dibudayakan. Karena itu dalam sebuah ekosistem pemerintahan, birokrasi gitu ya. Betul. Belum ada, Pak, ya? Belum. Oke. Jadi ini memang tantangan ini. Tantangan pemimpin masa depan. Ya, betul. Dimanapun ini. Dimanapun, Pak, ya. Jadi dalam lingkup terkecil tadi desa gitu ya, pemerintahan desa ya, terus kemudian kota kabupaten gitu ya. Betul. Oke, luar biasa, Pak. Kemudian Pak Bustanul Arif ini dengan Imadaya Foundation-nya memang sedang menggerakkan entrepreneurial mindset di government ini, Pak, atau seperti apa? Ya, betul. Kami selama ini banyak bekerja sama desa-desa untuk memang kami bikin pelatihan-pelatihan salah satunya sama pendampingan masyarakat ya. Kami banyak menyentuh di level desa, terus yang kami ajarkan pertama itu memang mindset. Ya. Dan alhamdulillah itu yang ternyata yang disukai oleh mereka. Ternyata mereka baru, oh iya ya, ternyata selama ini kami tidak berkembang itu karena mindset kami. Gitu loh. Oh ternyata begitu kita dibuka, mereka akhirnya muncul ide, imajinasi baru, kreativitas baru. Terus mereka berani mencoba. Ternyata akhirnya seperti itu. Siap. Itu yang kami lakukan ya selama ini. Seandainya ada lurah atau kepala desa, Pak, yang mau belajar tentang entrepreneurial mindset ini ke Imadaya Foundation, hubungi ke siapa? Langsung ke Pak Bustanul Arif? Bisa ke kami. Nomornya berapa, Pak? Oh ya, 081 254 923 933. Diulangi lagi, Pak. Nomor saya ya. Ahmad Bustanul Arif 081 254 923 933. Siap, terima kasih, Pak. Jadi nanti kalau ada pemerintah, desa, lurah, atau mungkin perangkat desa yang mau belajar soal entrepreneurial mindset bisa ke Imadaya Foundation, Pak. Siap. Pak, saya terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih juga ya sudah diundang podcast ini. Produktif ini, semoga berdampak bagi Indonesia ini. Amin. Ini untuk Indonesia ini, Pak. Siap, mantap. Memang inspirasinya dari Malang Podcast S. Keren. Pemirsa, demikian tadi kita sudah membahas pentingnya entrepreneurial mindset untuk pemerintahan. Jadi kita butuhkannya dalam rangka menghadapi tantangan zaman perubahan ke depan yang memang sudah tidak bisa lagi kita terpaku pada aturan-aturan yang sudah ada, tapi juga tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya.